Ya, halo semua. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawa sedikit materi dengan judul tugas saya perangkat lunak atau software. Kita next. Nah, perangkat lunak atau software yaitu sebuah perangkat uh, yang tidak terpisahkan pada sistem komputer. Nah, sebagai jembatan dengan perangkat keras atau hardware agar komputer bisa dipakai berbagai kebutuhan. Di sisi lain, perangkat keras tidak akan bisa digunakan tanpa kehadiran perangkat lunak tersebut yang diinstal atau dipasang di hardware. Nah, sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan program-program komputer tersebut. Kita lanjut. Uh, Adapun juga jenis-jenis perangkat lunak software, yaitu perangkat lunak ini adalah bahasa pemrograman, merupakan aplikasi yang dipakai untuk menerjemahkan perintah-perintah dalam bahasa mesin. Nah, dengan begitu perintah dapat diterima dan dipahami komputer. Program ini dapat mengonversi arsitektur dan algoritma yang didesain manusia ke format yang bisa dijalankan perangkat komputer tersebut. Contohnya perangkat lunak yaitu bahasa pemrograman adalah seperti BASIC, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. Nah, adapun juga program aplikasi ini perangkat lunak tersebut dibuat dengan kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu mengikuti kebutuhan. Nah, program aplikasi komputer ini sangat beragam. Misalnya, untuk keperluan mengetik di perkantoran, tersedia aplikasi MS Word, OpenOffice, dan sebagainya. Kita lanjut. Ada pula perangkat Linux system, ya, yang kegunaannya lebih banyak untuk uh, operasional komputer. Nah, sistem operasi juga seperti Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Nah, penjerma bahasa pemrograman ini juga compiler interpreter, C, Java, dan C++. Dan yang berikut adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak yang digunakan lebih banyak ditunjukkan untuk membantu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemakai komputer tersebut. Nah, program paket ini juga sudah terlengkap dalam aplikasi perangkat lunak, Word, Excel, Photoshop, dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, ada pula jenis software atau jenis perangkat lunak berdasarkan aplikasinya. Dan yang paling pertama itu perangkat lunak sistem. Nah, perangkat ini adalah sekumpulan program yang ditulis untuk kepentingan program lain. Misalnya editor, driver, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah perangkat lunak waktu nyata. Nah, perangkat ini adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi dapat mengendalikan atau memonitor dan menganalisis kejadian atau event yang terjadi pada keadaan nyata. Kita next. Dan yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Nah, perangkat lunak ini tersebut dapat memberikan fasilitas operasi dan bisnis atau fasilitas pengambilan keputusan manajemen. Nah, contohnya itu sistem akuntansi, inventory, payroll, dan lain-lain. Dan yang keempat atau yang berikut, perangkat lunak rekayasa dan sains. Nah, ada pula perangkat lunak ini digunakan dalam bidang aplikasi ya, teknik dan kerekayasaan. Nah, perangkat ini juga biasanya berhubung dengan komputasi data Amerik atau CAD atau nama lainnya komputer ID design. Ada pula juga simulasi sistem dan lain-lain, contohnya atau CAD. Kita lanjut. Dan yang kelima yaitu perangkat lunak komputer pribadi. Nah, hal ini banyak digunakan dalam aplikasi yang bersifat perorangan, yaitu contoh aplikasi pengolah kata, spreadsheet, game, DBMS, dan lain-lain. Dan yang paling terakhir itu ya yang keenam, perangkat lunak intelligence buatan. Nah, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan teknik algoritma non-numerik. Nah, untuk bisa memecahkan sebuah masalah yang kompleks dan dapat digunakan dalam bidang aplikasi kecerdasan buatan. Contohnya game, expert system, neural network, dan juga lain-lain. Kita lanjut. Nah, di sini juga perangkat lunak mempunyai manfaat ya. Yang pertama, software sebagai produk merupakan sebuah manfaat yang dijadikan sebuah produk yang dapat dijual kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan. Nah, misalnya sistem kasir, sistem pos, atau nama lainnya point of sale, sistem keuangan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu sebagai
bisnis, yaitu bisnis yang dilakukan dengan menciptakan sebuah software yang dapat memberikan penghasilan secara terus-menerus dari software tersebut melalui jalur bisnis. Kita ada pada poin yang ketiga, yaitu software sebagai proyek, yaitu seorang individu atau perorangan atau suatu perusahaan yang menjadikan software hanya sebagai proyek untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Kita lanjut. Yang paling terakhir, inilah referensi saya, bisa kita lihat sama-sama. Ya, mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.